atau undangan hadir kalian dihimbau untuk menonaktifkan alat komunikasi seluler agar kegiatan ini berjalan dengan hikmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Profesor Aris Junaidi, PhD. Presiden ADRI, Dr. Fatoni Rotli, MPD beserta jajaran DPP ADRI. Ketua ADRI Jawa Timur, Dr. Insinyur Inwar Sri Wiwoho Mutjanarko, ST MT IPM, beserta jajaran DPW ADRI. Ketua STIE Widyagama Lumajang, Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita SE MM, dan para peserta workshop aplikasi Sistem Informasi Manajemen Konsorsium Lintas Kampus yang berbahagia. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan workshop aplikasi Sistem Informasi Manajemen Konsorsium Lintas Kampus pada tanggal 22-23 Maret 2021 di STIE Widyagama Lumajang. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Rasulullah SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri acara workshop Sistem Informasi Manajemen Konsorsium Lintas Kampus, baik yang hadir secara daring maupun secara luring. Adapun susunan acara pada siang hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Menyanyikan Mars ADRI. 4. Sambutan-sambutan. 5. Doa. 6. Penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku dan cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mars ADRI.
kawan kita kembangkan diri, profesi dosen dan ahli yang mandiri, tingkatkan tridharma perguruan tinggi untuk membangun bangsa dan negara agar jaya di buana raya. Adri adalah perjuangan, Adri adalah jiwa kita, Adri hebat adalah nafas kita, Adri bahu-membahu saling membantu menjadi satu Indonesia maju. Adri adalah perjuangan, Adri adalah jiwa kita, Adri hebat adalah nafas kita, Adri bahu-membahu saling membantu menjadi satu Indonesia maju. Menjadi satu Indonesia maju. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua STIE Widyagama Lumajang kepada Ibu Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita SEMM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Aris Junaidi, Direktur BIMAWA, yang saya hormati Dr. Fatoni Rodli, Presiden ADRI, yang saya hormati juga Dr. Iwan Wiwoho, tidak ada Iwannya Pak ya, Wiwoho Sri Wijarnako. Enak Pak Iwan sebenarnya ya. Ketua ADRI Jatim, para pimpinan STIE Widyagama Lumajang, dan para pengurus ADRI DPP Pusat maupun daerah. Syukur alhamdulillah agenda workshop Sistem Informasi Manajemen Konsorsium Lintas Kampus ini bisa kita selenggarakan secara daring dan secara luring di STIE Widyagama Lumajang. Selamat datang juga saya sampaikan kepada rekan-rekan ADRI yang saat ini hadir di STIE Widyagama Lumajang. Kami dari kampus yang ada di lereng Gunung Semeru, Bapak Ibu, monggo kalau mau jalan-jalan ke Semeru, saya siap mengantar. Bapak Ibu peserta workshop yang saya hormati, workshop ini diselenggarakan sebagai implementasi dari salah satu produk Mukernas ADRI yang ketiga yang diselenggarakan tanggal 9 dan 11 Maret 2021, yaitu MOU dari 78 perguruan tinggi yang membentuk konsorsium lintas kampus sebagai bentuk dukungan terhadap Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kedepan mahasiswa memiliki kemerdekaan untuk menentukan masa depannya dengan meramu sendiri kebutuhan sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan mahasiswa. Bahkan mata kuliah yang ada di luar prodi, di luar perguruan tingginya, di dalam maupun di luar negeri. Kebijakan kampus Merdeka ini juga diharapkan membuka ruang yang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk bersentuhan langsung dengan realita yang ada di program desa, yang ada di magang dan lapangan. Sehingga mendorong penguatan skill untuk harmonisasi antara teori dan kebutuhan yang ada di lapangan. Bapak Ibu yang saya hormati, Sistem Informasi Manajemen Konsorsium Lintas Kampus ini atau yang disebut dengan SIMKOLIK akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu nanti salah satu sistem yang akan membantu dalam menyelaraskan kebutuhan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mudah-mudahan workshop ini nanti bisa berjalan dengan lancar, yang insya Allah akan diselenggarakan selama 2 hari, hari ini dan besok. Sekali lagi terima kasih untuk menyelenggarakan kegiatan ini di STIE Widyagama Lumajang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas sambutannya.
Sambutan yang kedua oleh Presiden ADRI kepada Bapak Dr. Fatoni Rodli, MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, good afternoon, Om Swastiastu, dan kepada hadirin hadirat yang di luring maupun yang offline, yang di daring. Terima kasih atas kehadirannya di acara ini, di mana kita semua tahu bahwa apa yang seringkali ADRI gaungkan, MOU no sleeping atau not sleeping MOU. Nah, ini kemudian walaupun baru minggu lalu kita melakukan kegiatan dalam 3 hari yang di tuan rumah Sohibul Bednya Pak Sriwiwoho Mujanarko, Mas Iwan ini, kita langsung mendadak ke Lumajang. Karena sudah CS banget ya, sejak pendirian di Umaha dulu. Di Bu Ratna ini udah sama Pak Novi ini. Saya berjanji saya akan datang ke Lumajang. Walaupun dalam benak saya kalau ke Lumajang itu ingetnya itu Gunung Semeru sama pisang, sama duren. Tapi setelah saya masuk di ruangan ini Lumajang apa Jakarta ini? Jadi luar biasa ruangannya. Jadi kalau teman-teman dari Aceh ya, kemudian yang mau ke Lumajang, jangan dibayangkan Lumajang seperti yang dulu-dulu. Sekarang Lumajang sudah metropolitan. Apalagi STIE Widyagama ini. Widyagama itu kan artinya Widya itu kan pinter ya. Bahasa Arabnya Fatona gitu ya. Ya betul itu, ya Widyagama. Jadi generasi muda yang pinter, yang Fatoni, yang Fatona. Nah, ini ya sudah, saya juga kadang-kadang ragu-ragu kemarin. Di sana nanti bisa enggak ya online-nya dalam hati saya. Kenapa tidak disampaikan kemarin, Pak? Iya. Aku ragu-ragu. Kok pas sinyalnya lelet ya. Lelet Semar dapat. Tapi setelah di sini loh, kameranya malah bagus-bagus. Kalah kamera saya. Kamera Umaha kalah. Wong Umaha. Itu kameramu kalah itu sama Widyagama, Lumajang ya. Jadi ini artinya apa? Betapa kompaknya kita di antara pimpinan di ADRI ini ya, satu sama lain itu terjadi pemerataan mutu tanpa sengaja. Ya, kita dulu hanya melihat dari aspek pokoknya dosen itu hebat-hebat gitu aja, titik. Tapi dari aspek perencanaan berikutnya, dari aspek pengelolaan kampus, dari aspek kegiatan-kegiatan fisiknya dan lain sebagainya itu sudah merata itu. Saya sendiri pun gara-gara dianggap nanti di sepanjang itu kampus Ndeso gitu ya. Nah, saya juga membangun kampus saya, gedung A, B, C, lantai 4, lantai 5, lantai. Tapi percuma semua, sia-sia saya, kecewa banget saya. Kenapa? Jadi museum. Jadi kampus saya jadi museum, kampus UNER, ITS, UI, yang di Aceh, yang di Papua itu sekarang lagi menggebu-gebu bangun kampus, tapi ternyata jadi museum semuanya. Mengapa begitu? Orang nggak ada yang datang ke kampus. Ini berapa mahasiswanya di sini? 2.500. Nah, 2.500 yang saya lihat di sini hanya sekitar 40-an mahasiswa. Karena apa? Ya, semuanya enggak boleh ke kampus. Artinya apa? Kampus itu betul-betul menjadi museum. Nah, jadi saya kemarin ke Pak Iwan, berapa kampus sampai mahasiswanya? 3.000 juga. Sama dengan saya kalau gitu. Nah, jadi tidak ada orang yang ada di dalam kampus. Yang ada adalah hanya satu yang hebat di sana, yaitu security.
security yang paling hebat, menguasai segala-galanya gitu ya. Jadi seakan pemilik tunggal. iya, pemiliknya itu. Ketua yayasan aja nggak boleh masuk. Saya sendiri juga, Bapak mau kemana? Loh aku itu rektor. Oh ya maaf Pak. Nggak kelihatan sih Pak karena pakai masker katanya gitu. Nah, jadi itu betul-betul jadi museum. Nah, supaya kita tidak jadi museum banget, itulah kita sekarang fokus ke dalam yang namanya sistem informasi manajemen. Jadi semuanya bisa sudah kita laksanakan. Alhamdulillah juga setahun ini kita sudah mulai PMB, Tridharma Perguruan Tinggi, mulai KKN, kemudian kita melakukan wisuda, ya kalau kuliah sudah lama, kemudian kita juga mau tracing dan kita akan student movement dengan Thailand, kemudian kemarin Taiwan juga siap dan beberapa tempat. Nah, sehubungan dengan itu saudara, kita memang hari ini itu ingin melihat best practice teman-teman. Basisnya dari mana? Basisnya SIM yang sudah dikembangkan oleh tim teknis di Belmawa. Ya, saya khawatir, ya maaf saja ini Pak Direktur, jangan-jangan di SIM Belmawa belum ada. Apa itu? Yaitu sistem yang mengadministrasikan orang-orang yang kuliah di Thailand, kemudian mereka memberikan transfer of credit, kemudian masuk ke dalam sistem kita, dan itu menjadi portofolio mahasiswa, dan mahasiswa juga akan bisa melakukan magang dan sebagainya. Mereka yang sudah bekerja, mereka yang belum bekerja. Dan itu portofolionya beda-beda, supaya kita juga memberi magang mereka yang belum bekerja itu jelas. Nah, ini saya khawatir belum ada gitu loh. Maka saya juga memahami ketika kami meminta tenaga untuk memberikan narasumber dari kementerian, saya punya tebakan itu belum ada. Maka kita inisiasi. Nah ini hadir orang-orang best practice yang lama, yaitu Ketua DPP ADRI bidang Sistem Informasi Manajemen dan Teknologi Informatika, yaitu Bapak Dr. Sugianto Sulastomo, ya, Sulistiono, ya ini 5 tahun nggak tahu ketemu soalnya. Beliau yang mengembangkan Cyber Campus Universitas Airlangga dan mengembangkan berbagai macam aplikasi-aplikasi, dan juga kita nanti akan mendesain. Bagaimana desain kita? Kita hanya punya 5 prinsip saja desain kita. Jadi SIM kita ini nanti, saya yakin masing-masing perguruan tinggi sudah punya SIM. Si Akad, PD Dikti itu yang memberikan. Tapi saya nggak janji loh. PD Dikti nanti menterinya ganti ini, proyeknya ganti lagi namanya itu. Biasa nih. Dan ini bukan saya mengolok-olok ya, bukan. Ini fakta ya. Bahwa kita dulu namanya PDPT. Ganti menteri, ganti PD Dikti. Nanti ganti menteri mana? Lagi apalagi nanti namanya? Ya ini PD MBKM, Kampus Merdeka. Nah, kalau kita mengikuti itu, maka kita akan jadi kehilangan data terus. Maka kami membuat sendiri, dan itu sudah kita laksanakan selama 6 tahun. Jadi kalau ada PD Dikti kayak apa, nanti namanya PD Itik-Itik atau apa gitu ya. Nah itu nanti kita sudah punya data sendiri milik kita, tinggal melakukan feeder kepada sistem yang dituntut oleh mereka. Apa itu? Nah kita buat cloud system. Maka di dalam workshop ini kita akan bikin yang namanya prinsip one dosen, one cloud system. Jadi saya punya satu saja, tapi di situ serentetan berbagai macam SIM yang nongkrong di situ. Kita tinggal klik saja. Kalau kontak dengan teman dosen lainnya, ini loh aku di sini. Tinggal klik saja. Nah, one dosen, one cloud system. Nah, bahasa Inggrisnya cloud itu awan. Nah, kemarin ada Trigana Air, sebelumnya Adam Air, itu gara-gara awan itu dinabrak awan, balik lagi hilang kecelakaan.
Maka saya nggak mau menerjemahkan dalam sistem awan, tapi lebih tinggi lagi, yaitu langit. Nah, makanya saya istilahkan langit artificial network. Kalau disingkat langitan gitu. Jadi supaya paham ini. Saya sudah ngomong sama teman-teman asosiasi teknologi komunikasi. Aku nggak mau menggunakan sistem awan, cloud itu. Terus saya mau apa? Langit, artificial network, langitan, langit. Supaya lebih tinggi dari awan dan tidak nabrak-nabrak gitu. Ya sakarep sampean, lambi-lambi sampean katanya gitu. Ya wis. Nah sekarang sudah kita jalankan, nanti akan disampaikan oleh Mas Fatoni bagaimana kita keroyokan membuat modul-modulnya ya dari berbagai perguruan tinggi dan sudah jalan ini hampir 6 tahun. Nah saudara sekalian, tentu kita juga masing-masing perguruan tinggi sudah punya dan perguruan tinggi punya ahlinya. Hanya saja yang kita lakukan beda dengan di perguruan tinggi masing-masing. Di perguruan tinggi masing-masing punya password khusus, punya sistem khusus dan punya sistem informasi juga sistem operasi juga beda-beda. Tapi nanti kita akan membuat yang namanya secara bersama-sama yaitu one cloud, one dosen, one cloud itu. Yang kedua saudara sekalian, kita ini sedang menyambut di seluruh dunia sedang galau karena mahasiswanya buyar kabeh. Ya, mahasiswanya sudah bubar semua. Mereka ingin mencari kuliah-kuliah yang tersedia di online. Maka Bu Ratna ini nanti tidak hanya mengajar orang Lumajang, tapi mengajar seluruh dunia. Ketika kita sudah punya one cloud tadi, mereka akan ikut kuliah di tempat kita dan akan melaporkan dalam sistem informasi yang bersama-sama di antara kita. Ini teman-teman di Aceh mau kuliah di Jakarta atau di Surabaya, nah, nanti mereka bisa diikuti dan itu menjadi bagian dari one dosen, 1,000 student. Jadi satu dosen punya 1.000 mahasiswa di dalam waktu yang hampir sama. Yang ketiga saudara sekalian, kita ingin juga ini yang hadir di sini sekitar 25-an ya yang hadir di sini. Ini saya yakin tidak hanya dari perguruan tinggi di bidang di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada dari Kementerian Agama, ada dari kedinasan ya. Nah, ada juga yang dari terbuka gitu. Nah, oleh karena itu kita ingin sistem kita ini one system. One education system. Supaya apa? Nanti tidak ada yang disebut dengan kalau orang Mendikbud dipercepat ininya, kalau orang Kementerian Agama dikurang-kurangi karena prosesnya lebih bulat dan lain sebagainya. Apalagi orang kedinasan lah. Kita tidak ingin itu terjadi, kita buat namanya dalam satu sistem. Di mana itu adalah bagian dari keroyokan tadi ditambah dengan sistem yang sudah ada. Yang terakhir saudara sekalian adalah kita ingin sistem kita nanti adalah sistem yang bersama-sama dikerjakan bersama-sama. Jadi siapa? Yang baru-baru. Nah, jadi kita akan lakukan kegiatan itu keroyokan. Jadi sistem yang kita buat bukan ditentukan oleh si A, si B, tidak. Ini masing-masing universitas keroyokan dari modul tertentu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, yang tidak dimiliki oleh kementerian adalah tidak ada portofolio per mahasiswa. Karena apa? Karena itu diserahkan kepada universitas. Nah, universitas belum siap untuk memberikan portofolio seseorang secara detail. Memang diserahkan kepada mahasiswa, tapi mahasiswa tidak bisa lengkap memberikan portofolionya. Dan ini terjadi. Maka kita akan nanti keroyok. Jadi teman-teman yang ada di beberapa perguruan tinggi nanti akan membuat ini, modul itu bersama-sama. Nah, dan yang terakhir adalah ini semuanya untuk dosen, dari dosen, oleh dosen. Sehingga tidak ada cas, free cas.
tidak akan bayar dosen itu. Jadi nanti saya sudah sampai mana, nanti otomatis akan keluar poinnya dan tinggal menyiapkan yang kurang saja. Nah, itulah saudara, ini memang agak spesifik ya, agak spesifik dan prasyaratnya tingkat tinggi dari aspek literasi digital. Jadi, tetapi Bapak Ibu sekalian sebagai user, para rektor, para warek atau para dekan, ini memang mengandung prasyarat background IT, memang betul. Hanya bedanya Bapak dan Ibu sekalian sebagai sistem analisis, berikan masukan-masukan, berikan apa kebutuhan kita. Nah, seperti apa sih kebutuhannya? Contoh seperti saya butuh mahasiswa. Ya. Alhamdulillah Prof. Aris Junedi, sahabat kita, pendiri ADRI, ketika kita deklarasi yang tanda tangan di ADRI itu adalah Prof. Aris Junedi. Alhamdulillah beliau, ya alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir sekali saya ingin bergabung dengan teman-teman dalam arti ingat bahwa ADRI bukan organisasi politik, bukan organisasi kepanjangan tangan pemerintah, bukan juga organisasi anti pemerintah atau anti pemerintah, tapi mitra pemerintah. Maka alhamdulillah walaupun dengan kita pakai WA, Prof. Aris memberikan respon sangat baik dan hari ini sudah bisa hadir. Selamat datang Prof. Aris, dan kita akan membantu Bapak all out ya, menambahkan apa yang sudah dimiliki oleh kementerian, kita akan lengkapi yang belum ada di sana. Seperti yang tadi saya sampaikan adalah kita akan keroyok kampus Merdeka ini, terutama yang luar negeri. Kami akan fokus ke luar negeri, termasuk student exchange dan lain-lainnya. Itu kita kalau sudah ada, mana yang bisa kita perluas karena kita sudah kerjasama dengan secara individual dosen, bukan hanya kementerian institusinya, tapi individual dosen. Terima kasih dari saya sekian. Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam menjalankan amanat ini, kita sebagai pimpinan ADRI yang berniat untuk bagaimana dosen hebat, juga bersama-sama pemerintah dalam hal ini. Pemerintahnya adalah pembinanya ADRI, pendiri ADRI, ya sudah. Kita makin kompak dan insya Allah untuk soal kok bisa, ini pertanyaan yang paling besar ini. Kok bisa ADRI bikin acara loh, sampai 27 international conference, sampai Mukernas macam, kok nggak pakai duit, nggak pakai APBN. Itu kan dulu lah, nanti insya Allah yang akan datang kita carilah untuk itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya pembacaan doa. Untuk yang bertugas kami persilakan. Jauh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah sejenak kita menundukkan kepala dan hati kita untuk bersama-sama bermunajat dan memohon ampunan, keselamatan kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dan dosa-dosa para guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kelancaran dalam menjalankan acara ini. Berilah kami petunjuk dan hidayah-Mu. Sesungguhnya kami hanya memohon keselamatan kepadamu, kesehatan dalam tubuh, limpahan ilmu, dan keberkahan dalam rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau goyahkan kami ketika kami sudah mendapat petunjuk. Berilah kami rahmat-Mu yang maha pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara ini, yaitu penutup.
Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burani? Ya. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada moderator acara. Waktu dan tempat kami persilakan. Ibu Reni. Siap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Direktur Belma Wadikti, Kebijakan Sistem Administrasi Kampus Merdeka, beserta tim IT Belmawa yang kami hormati, dan para pimpinan DPD, Sekjen DPP, ADRI se-Indonesia, dan yang kami hormati juga Presiden ADRI, Ahli Dosen Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodri, serta Ibu Dr. Ratna Wijayanti, selaku pimpinan STIE Widya Gama Lajang, yang berkesempatan untuk acara workshop ini. Bapak, alhamdulillah kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk meningkatkan, mengupgrade diri kita untuk penyesuaian ke masa yang akan datang. Awalnya untuk sementara pengentasan COVID, ternyata ini merupakan program pemerintah untuk langkah selanjutnya yang luar biasa. Nah, Bapak, Ibu peserta workshop yang berbahagia, ini adalah hari pertama kita bersama-sama melakukan pembelajaran. Besok kita akan tetap bersama-sama untuk menuntaskan pembelajaran kita mulai dari jam 9. Baik, untuk seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Presiden ADRI, bahwa kampus maksud saya ADRI mendukung terhadap kampus Merdeka dengan melalui MOU 78 perguruan tinggi yang membentuk konsorsium lintas kampus yang kami sebut dengan KOLIK. Nah, untuk itu kami mohon dengan hormat Bapak Dr. Andi Mursidi, mohon maaf saya harus mencarinya, untuk melaporkan konsorsium yang telah disepakati bersama. Kepada Dr. Andi Mursidi, kami persilakan untuk memberikan laporan terkait konsorsium MOU. Pak Andi? Cek sound. Yes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Aris Junaidi, Direktur Belmawa. Yang saya hormati Presiden ADRI, Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodri, Sekjen ADRI, para pimpinan perguruan tinggi,
Saya melihat banyak pimpinan perguruan tinggi yang hadir sebagai komitmen kita dari program Lintas Kampus Merdeka. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama melalui media Zoom dalam kegiatan sebagai realisasi kegiatan kita untuk mewujudkan kampus merdeka yang selama ini sudah digayungkan oleh Mas Menteri. Hanya memang konsep kampus merdeka yang sudah berjalan selama ini adalah masih bersifat individual kampus. Nah, melalui ADRI, Perkumpulan Ahli Dosen Republik Indonesia, ADRI mencoba menjadi jembatan untuk kegiatan ini dengan mengajak, mensinergikan berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan kita bersyukur sampai hari ini, tadi teman-teman menyampaikan untuk lintas kampus ini 78, betul Bapak Ibu. Tapi angka ini terus bergerak karena banyak perguruan tinggi lain yang masih bergabung. Saat saya berada di depan ruang Zoom ini, saya sudah menerima 3 permintaan dari perguruan tinggi, dan kita tetap akan menggandeng, jadi perguruan tinggi yang mau bergabung, kita membuka pintu, silakan kita belajar bersama-sama. Jadi sampai siang ini, sampai saya bicara ini, kita sudah ada 81 perguruan tinggi, Bapak Ibu. Ini sesuatu jumlah yang sangat luar biasa, bukan hanya perguruan tinggi di bawah Kemendiknas, juga di bawah Kementerian Agama juga, banyak yang bergabung juga bersama kita. Dan perguruan tinggi itu perguruan tinggi negeri dan swasta juga. Nah, program pertama yang menjadi landasan kita, yang akan kita laksanakan dalam jaringan lintas kampus ini sebagai produk dari Munas 3 ADRI, ini adalah kita membentuk suatu sistem informasi manajemen sebagai pusat database kita. Ini yang paling mendasar dari program kita. Kemudian setelah itu baru kita mewujudkan program-program lain sesuai dengan indikator kinerja utama yang pada saat ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita berjalan pada rel sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi indikator kinerja utama tetap kita utamakan, kemudian kita juga akan mengembangkan indikator kinerja tambahan sesuai dengan kompetensi dan apa yang ada di perguruan tinggi kita masing-masing. Saya rasa itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Aris atas kesediaannya. Tadi malam saya tahu beliau masih belum ada kepastian, tapi ternyata akhirnya ada kepastian juga. Kita sangat bersyukur karena beliau bisa hadir di tengah-tengah kita memberikan informasi yang paling hangat untuk kita semua. Terima kasih Prof. Aris, Bapak Ketua Umum, Bu Sekjen, dan Bapak Ibu para pimpinan perguruan tinggi dan anggota ADRI yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi Mursidi. Tiba saatnya kita bersama-sama memasuki materi pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Direktur Belmawa Dikti tentang kebijakan sistem administrasi kampus merdeka. Kepada Profesor Aris Junaidi, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya yang sama-sama kita hormati Bapak Presiden ADRI, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, MPD, beserta Ibu Sekjen, Ibu Profesor Dr. Haja Eri Sarimanah, MPD, dan juga terima kasih Pak Andi Mursidi yang sudah melaporkan hasil Mukernas, dan yang juga kami hormati seluruh jajaran ADRI, para perkumpulan ahli dan dosen Republik Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang pertama tentu saja marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, ya, sehingga kita hari ini ada acara workshop yang saya kira sangat penting, ya,
bagaimana sebagai tindak lanjut dari hasil Mukernas yang tadi sudah dilaporkan oleh Pak Andi Mursidi. Dan bersama kami ada Pak Sukino, adalah koordinator kemahasiswaan dan tim pengembang ya untuk SIM baik MBKM maupun tim IT yang ada di kita yang nanti akan membahas secara detail terkait dengan sistem yang sudah kita kembangkan sejauh ini. Izinkan kami sharing screen untuk beberapa poin saja sebagai pengantar kebijakan untuk diupdate. Mudah-mudahan yang ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan undangannya. Jadi kami ingin menyampaikan kebijakan terkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dan juga sistem yang sudah kita kembangkan di Dikti untuk acara pengantar siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, agar bahwa kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sudah di-launching oleh Mas Menteri ya di dalam episode yang kedua kebijakan Merdeka Belajar. Yang saat itu di-launching dengan mengundang berbagai perwakilan dan saat itu juga kita mulai menyusun panduan untuk implementasi kebijakan ini. Jadi handybook ya kita sebut sebagai handybook karena bukunya sangat handy, sangat mudah dipahami dan step by step bagaimana perguruan tinggi menerapkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sehingga agar nanti ini tidak menjadi kebingungan di semua PT, maka kita terbitkan ini pada bulan April 2020 dan kita sudah sosialisasikan hampir 1 tahun lebih dan kita juga memberikan bantuan-bantuan hibah berupa penyesuaian kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian Prodi menjadi Center of Excellence, dan juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang semuanya mendorong implementasi kebijakan kampus Merdeka. Jadi ini sudah hampir 1 tahun lebih dan ini bisa dipakai di website kita, di Spada maupun di website Dikti. Yang kedua, kita juga menerbitkan untuk implementasi kebijakan kampus Merdeka, tentu saja kurikulum di pendidikan tinggi juga harus menyesuaikan agar nanti mahasiswa yang diberi kesempatan untuk belajar di luar prodi atau belajar di luar kampus itu juga dimasukkan di dalam kurikulum sehingga nanti apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa itu diakui oleh prodinya sebagai bagian dari proses pembelajaran dan masuk di dalam transkrip akademik ataupun di dalam SKPI. Jadi ini adalah pedoman kurikulum bagaimana perguruan tinggi menyesuaikan kurikulum terhadap kebijakan kampus Merdeka. Jadi 2 pedoman ini dipakai untuk acuan. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah sistem informasi manajemen. Ya, kita punya MBKM, ya, aplikasi MBKM. Ini sangat bagus sekali. Artinya semua kegiatan kemahasiswaan itu diakomodir di dalam platform Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Contohnya yang sudah berjalan adalah kampus mengajar perintis tahun lalu. Itu semua mahasiswa login, ya, kemudian melaporkan harian melalui logbook, kemudian DPL juga melakukan monefnya, melakukan evaluasi, melakukan laporan, melakukan penilaian, melakukan semuanya itu ada di platform ini. Jadi untuk kampus mengajar di tahun 2020 semuanya dilakukan di platform ini. Jadi SIM MBKM. Kemudian sekarang kampus mengajar yang secara nasional saat ini ada kurang lebih 14.900 mahasiswa di batch pertama itu mengajar di daerah-daerah 3T untuk sekolah dasar melalui SIM MBKM, melalui aplikasi MBKM. Sehingga mahasiswa login, DPL-nya login, kemudian menjadi mentor, mahasiswa membuat laporan mingguan, progress report-nya,
kemudian melakukan DPL, melakukan MONEF, melakukan assessment, semuanya melalui MBKM ini. Dan nanti untuk program-program dari 8 aktivitas yang dibolehkan oleh mahasiswa itu melalui aplikasi MBKM. Nah, ini 3 ini adalah yang sudah siap ya selama satu tahun ini kita sosialisasikan. Jadi semuanya bisa. Nah, terkait dengan kampus Merdeka, ini kita tahu persis bahwa setiap mahasiswa itu mempunyai potensi sendiri, ya, mempunyai cita-cita sendiri, mempunyai aspirasi, mempunyai passion yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diberi kesempatan dalam kebijakan kampus Merdeka, diberi kemerdekaan untuk memilih jalan yang terbaik ya untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan perintah Undang-Undang Sisdiknas maupun Undang-Undang Pendidikan Tinggi, bahwa perguruan tinggi kalau itu berdiri maka betul-betul harus mengutamakan mutu dan menghasilkan lulusan yang bisa mengembangkan potensi dirinya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Nah, inilah kampus Merdeka. Jadi mahasiswa bisa mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang fleksibel, pendidikan yang memerdekakan dan memberdayakan. Jadi satu semester di prodi yang lain untuk menambah kompetensi mimpinya, passionnya, ataupun menambah kompetensi yang mensupport CPL atau pencapaian pembelajaran lulusannya. Jadi ada 2 tujuan. Silakan mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih. Dan sampai 2 semester pengalaman kehidupan di luar kampus. Nah, artinya dengan 8 kegiatan, baik itu magang, membangun desa, mengajar, proyek, penelitian, proyek kemanusiaan, itu akan menghasilkan peningkatan hard skill maupun soft skill mahasiswa, life skill, network experience, portofolio. Outcome, mahasiswa diberi kebebasan untuk menjadi profesional, entrepreneur, sociopreneur, scientist, birokrat ataupun politisi. Sehingga impact daripada kebijakan ini menghasilkan SDM yang unggul sehingga Indonesia maju. Inilah prinsip dari kampus Merdeka. Nah, kembali kepada tadi Pak Andi Mursidi menyampaikan tadi episode kedua, kita cerita episode kedua tentang kebijakan kampus Merdeka. Di episode ke-6, Bapak Ibu para guru besar, para ahli dan dosen, di episode ke-6 Mas Menteri melonsing 4 sekaligus. Yang pertama adalah 8 indikator kinerja utama. Ini memotret 3 indikator. Kualitas lulusannya dipotret, kualitas dosen dan pengajarnya dipotret, dan kualitas kurikulumnya dipotret. Jadi 8 indikator ini dipotret semua. Nah, 8 indikator ini tentu saja itu akan kita disupport oleh kebijakan kampus Merdeka tadi. Ya, jadi semua kegiatan mahasiswa itu masuk di kualitas lulusan. Untuk kualitas dosen juga dipotret berapa banyak dosen yang punya kegiatan di luar sebagai DPL kampus mengajar misalnya, punya pengalaman industri, punya kegiatan di luar kampus, menghadirkan para entrepreneur, praktisi dari industri ke kampus untuk mengajar, menghadirkan semua ya yang dosen dari luar. Itu juga diukur, juga hasil kerja dosen yang applicable, misalnya temuan-temuan yang bisa teknologi tepat guna, menghasilkan publikasi, juga program studi yang bekerja sama dengan mitra kelas dunia maupun punya kolaboratif dan partisipatif, dan yang terakhir berapa banyak prodinya diakui atau disertifikasi internasional. Ini indikator kinerja utama. Nah, di samping itu kita tadi pertama adalah IKU, yang kedua adalah matching fund. Matching fund adalah dana pendamping setelah perguruan tinggi itu mencapai prosentase IKU yang didapat. Kemudian ada topping matching fund, dana pendamping total ada 250 miliar. Nah, yang ketiga yang di launching pada saat itu adalah program kompetisi Kampus Merdeka atau hibah kompetisi. Bapak Ibu mungkin masih ingat bahwa hibah kompetisi itu terakhir saya kira tahun 2010-an ya. Setelah itu tidak ada lagi
hibah kompetisi. Oleh karena itu, ini di launching program kompetisi Kampus Merdeka untuk semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Artinya program kompetisi Kampus Merdeka ini kita disediakan dana 500 miliar ya, bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masing-masing perguruan tinggi atau mission differentiation. Kemudian mendorong potensi capaian 8 IKU tadi. Jadi semua kegiatan yang akan mendorong 8 IKU maka punya potensi untuk didanai ya, tanpa tergantung pada diferensiasi misi perguruan tinggi tersebut ya. Jadi ini hibah kompetisi yang sudah di launching. Nah, bagaimana modelnya? Modelnya adalah kita ada liga yang kuat ya, Liga 1. Ini untuk perguruan tinggi yang sudah punya daya saing ya, dan punya jumlah mahasiswa di atas 18.000 ya, itu bersaing di Liga 1 ya. Liga 2 bersaing di Liga 2 sendiri. Jadi perguruan tinggi yang sedang berkembang, PTN maupun PTS yang punya mahasiswa aktif sekitar 5.000 sampai 18.000 itu bersaingnya di Liga 2. Nah, perguruan tinggi binaan ya, artinya mahasiswanya hanya berkisar 1.000 ya, itu di Liga 3. 1.000 sampai 5.000. Nah, sehingga ini bersaingnya adalah sama kuat ya, sama kuat. Artinya masing-masing liga punya sendiri-sendiri. Nah, inilah hibah kompetisi yang sudah di launching akhir tahun 2020. Panduannya juga sudah disosialisasikan dan nanti bulan depan, bulan April akan ada pemenangnya. Jadi kita harapkan para perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi untuk mengajukan ini. Nah, sistem informasi manajemen untuk ini ya kita buka sebagai platform Kedereka. Jadi kita punya SIM untuk MBKM ya, untuk mengakomodir semua kegiatan mahasiswa, dan kita punya platform Kedereka itu adalah untuk perguruan tinggi bisa login, bisa memasukkan proposal, ID dan seterusnya, bisa menemukan partner baik industri dalam negeri maupun luar negeri di dalam platform Kedereka ini. Jadi kita punya platform Kedereka, kita punya MBKM. Ya, nanti sangat-sangat kuat karena didesain oleh para IT baik dari Warteg maupun dari yang lain yang sangat kuat. Jadi ini persaingannya. Ya. Nah, proposal itu nanti pertama adalah dievaluasi ya melalui administrasi. Jadi perguruan tinggi mengusulkan mau masuk di liga berapa ya. Proposal diusulkan dalam bentuk elektronik melalui laman PKKM Dikti ya, nanti ada di platform baru di Kedereka, melakukan dievaluasi dokumen proposalnya, proposal dievaluasi secara independen oleh 3 reviewer, verifikasi kelayakan, kemudian ditetapkan pemenangnya. Jadi ini untuk hibah kompetisi. Alokasi dana, jadi nanti totalnya ada 500 miliar, 25% ini adalah tingkat inovasi dalam menghadapi tantangan masa depan. 50% itu kalau sesuai untuk mencapai 8 IKU, 50% prosentasenya. 25% yang lain adalah rekam jejak institusi ataupun mitra yang nanti dimasukkan di dalam program. Jadi semua perguruan tinggi bisa masuk di dalam platform Kedereka tadi. Jadi proposal sudah dievaluasi saat ini, sebentar lagi akan diumumkan terkait pemenangnya. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Jadi intinya kita punya platform ya, SIM untuk MBKM itu memfasilitasi 8 aktivitas mahasiswa yang akan masuk di dalam MBKM ini, termasuk dosen pembimbingnya. Ya, untuk kompetisi di perguruan tinggi dan untuk mencari partner industri ataupun kolaboratif yang lain masuk di Kedereka. Jadi kita punya 2 SIM MBKM, kemudian kita juga punya Kedereka. Untuk pembelajaran daring, full daring, kita mempunyai laman Spada, sistem pembelajaran daring Indonesia, Spada Indonesia. Kita punya kuliah daring.kemdikbud.go.id. Nah, kuliah daring ini diperuntukkan bagi perguruan tinggi yang learning resources yang masih sangat terbatas, sehingga menggunakan
kuliah daring. Jadi di situ juga kerjasama dengan Google, dan di situ ada 11 prodi yang dibuka secara online. Selama pandemi ini juga Mas Menteri memberikan bantuan pulsa ya kepada dosen dan mahasiswa. Tahun lalu diberikan, tahun ini juga diberikan. Demikian saya kira nanti secara teknis untuk bagaimana MBKM ini didesain, kriteria kita desain, apa saja isinya, nanti ada tim yang bersama dengan Pak Kino dan kawan-kawan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparannya, dan memang gayung bersambut konsorsium lintas kampus Merdeka yang merupakan suatu kegiatan nyata dari ADRI dengan menyelenggarakan workshop Simkolik. Simkolik ini adalah Sistem Informasi Manajemen Konsorsium Lintas Kampus di seluruh perguruan tinggi dan dengan pihak konsorsium ADRI. Bapak dan Ibu peserta workshop yang pagi ini bersemangat ya. Hari ini kita telah sampai kepada bidang aplikasi atau implementasi pada kampus Merdeka dengan tujuan one dosen, one system. Maka kita akan belajar bersama tim IT Belmawa. Beliau, saya sapa dulu Bapak Sukino. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan Bapak Rudi. Selamat siang Bapak Rudi. Apakah beliau ada di sini? Selamat siang Bapak Rudi. Ini sudah mulai kresek-kresek ini Bapak Sukino ini Pak Rudinya. Selamat siang Bapak Rudi. Izin Pak Rudi masih di-unmute. Oh baik. Pak Rudi monggo dibuka mute-nya, mikrofonnya. Baik. Bapak Rudi untuk kesempatan pertama ini. Untuk kesempatan pertama. Pak Rudi belum bisa infonya. Atas nama siapa Bapak? Atas nama siapa Pak? Bisa kami Rudi Dasril. Pak Rudi. Pak Rudi Suhartil. Oh, oke, siap. Mohon dibantu ya Pak Samsi. Terima kasih atas bantuannya. Nanti untuk yang pertama, mohon Selamat siang, mohon maaf ini baru bisa unmute ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak, sehat. Siang ini kita akan bersama-sama belajar bersama Pak Sukino dan Pak Rudi. Nanti monggo jika ada pertanyaan, nanti kami mohon untuk Bapak Sukino dan Pak Rudi bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman ADRI di seluruh Indonesia dengan segala karakteristik permasalahan yang ada di sekitarnya. Bu Reni, karena ada kegiatan lain kami mohon izin. Terima kasih. Dan terima kasih Pak Rektor maupun Presiden ADRI, Bu Sekjen, Pak Andi dan Bapak Ibu dosen. Saya mohon pamit. Nanti ada Pak Rudi dan Pak Kino yang bisa lebih detail terkait dengan platform kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kita semua, Pak Aris. Barokallah, sehat selalu. Baik, Bapak dan Ibu, kini ada dua narasumber yang harus kita... Mohon izin Ibu, barangkali ini karena terkait aplikasi MBKM, langsung saja nanti Pak Rudi akan menyampaikan. Jadi berarti Pak Rudi terlebih dahulu ya Pak Sukino. Monggo ya? Langsung Pak Rudi saya terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo Pak Rudi. Terima kasih Bu, saya mohon maaf ini tidak bisa hidupkan kamera, kebetulan di BMIT-nya sedang ada masalah teknik kelancaran. Iya. Izinkan. Ada share it ya Pak? Ada Pak, saya akan share ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Fatoni. Saya kira ini sudah lama nggak ketemu Pak Fatoni. Bapak Ibu pimpinan dari ADRI dan tentunya Prof. Haris dan Pak Kino serta Bapak Ibu narasumber. Izinkan saya untuk menjelaskan platform Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang tadi disebutkan oleh Prof. Haris secara singkat. Intinya platform ini diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan Kampus Merdeka yang utamanya yang difasilitasi oleh kementerian, dalam hal ini Ditjendikti. Adapun background dari platform ini adalah untuk melakukan pencatatan kegiatan Kampus Merdeka, mulai dari pendaftaran, mitra, atau lembaga yang akan menawarkan kegiatan, di mana mitra ini bisa mulai dari perusahaan, atau NGO, ataupun perguruan tinggi, ataupun juga lembaga pemerintahan. Kemudian di platform ini juga ada fitur untuk mendaftarkan kegiatan-kegiatan Kampus Merdeka dan dilengkapi dengan proses seleksi, di mana seleksi secara umum itu dilakukan dari dua sisi, baik dari sisi perguruan tinggi atau dosen pembimbing lapangan dan juga sisi mitra atau perusahaan tempat nanti kegiatan tersebut dilaksanakan. Kemudian setelah itu juga terdapat pencatatan aktivitas, jadi selama mahasiswa melaksanakan kegiatan Kampus Merdeka, maka semua aktivitas baik logbook ataupun laporan itu juga dilaksanakan melalui aplikasi ini, dan tentunya diakhiri dengan proses penilaian. Nah, PD Dikti sebagai pangkalan data, maka aplikasi MBKM ini juga terintegrasi dengan PD Dikti, artinya semua stakeholder yang terdaftar dan semua entity data yang terdaftar di dalam aplikasi MBKM ini tentunya juga harus terdaftar di PD Dikti. Jadi yang bisa berpartisipasi mahasiswa, dosen, perguruan tinggi yang terdaftar di PD Dikti. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk aplikasinya sendiri ini bisa diakses di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, di mana ada 8 jenis kegiatan, mulai pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asisten mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, dan membangun desa. Nah, untuk saat ini yang sudah running di dalam platform ini, yang pertama tadi Pak Prof. Haris sudah menjelaskan, yaitu tentang asisten mengajar, di mana sudah 2 kali kampus mengajar perintis di tahun lalu, dan saat ini yang sedang berlangsung adalah kampus mengajar angkatan pertama tahun 2021. Kemudian penelitian atau studi proyek independen ini juga sudah berjalan di dalam platform ini, mulai dari seleksinya, yaitu program Bangkit yang diinisiasi oleh Google, di mana ada lebih dari hampir 3.000 mahasiswa di seluruh Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam program ini. Nah, untuk kampus mengajar saat ini lebih dari 14.000 mahasiswa ini sudah lulus seleksi dan sudah mulai melakukan, dan sebanyak kurang lebih 2.000 dosen TPL yang mendampingi mereka masing-masing dan semua beraktivitas di dalam platform ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, stakeholder atau pengguna aplikasi ini adalah pertama mitra atau lembaga, di mana mitra atau lembaga ini dapat memberikan penawaran dalam koridor 8 program kegiatan, di mana nanti mitra dan lembaga ini mempunyai fitur untuk melakukan seleksi, ya tentunya juga memberikan deskripsi tentang penawaran kegiatannya, kemudian menentukan waktu pendaftaran, kemudian juga dapat memonitor aktivitas mahasiswa dan melakukan penilaian. Jadi penilaian itu bisa dari dua sisi, baik dari sisi mitra sebagai tempat pelaksana ataupun DPL. Yang kedua adalah dosen pembimbing. Dosen pembimbing ini yang akan melakukan seleksi secara umum, tetapi memang spesifik di setiap kegiatan itu custom, ya tergantung dengan
flow-nya masing-masing, nanti aplikasi platform MBKM ini akan menyesuaikan dengan alur yang ada. Tapi secara umum, semua aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa itu harus mempunyai seorang DPL, di mana DPL inilah nanti yang akan memberi nilai dan juga memberikan feedback, ya, dan juga memberikan persetujuan terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian yang berikutnya adalah mahasiswanya sendiri tentunya. Jadi mahasiswa ini bisa melamar atau mendaftarkan diri pada kegiatan. Kemudian setelah mereka nanti lolos seleksi, mereka akan bisa menuliskan logbook, laporan, dan tentunya asesmen. Nah, nanti mungkin Pak Gino bisa menambahkan pengalaman kampus pengajar yang tahun lalu seperti apa. Kemudian tentunya bisa melihat status seleksinya. Jadi kalau lagi seleksi, contoh untuk kampus mengajar 2021 ini ada 2 tahap, tahap administrasi dan tahap substansi, maka mereka bisa melihat apakah mereka lolos atau tidak. Kemudian mereka membuat logbook. Logbook itu bisa bersifat harian, mingguan, atau bulanan. Kemudian juga laporan. Laporan juga bersifat bisa harian, bisa mingguan, dan juga bisa bulanan. Nah, kemudian tentunya perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini bisa dibilang double agent, ya, bisa berfungsi nanti sebagai mitra, tetapi juga berfungsi sebagai admin dari semua user yang berada di dalam perguruan tinggi tersebut. Jadi DPL dan mahasiswa yang ada di bawah perguruan tinggi itu dapat dikontrol oleh akun perguruan tinggi. Dan tentunya ini di beberapa kegiatan yang akan jalan berikutnya adalah pertukaran pelajar dalam negeri dan luar negeri. Nah, ini perguruan tinggi akan memberikan tawaran-tawaran mata kuliah yang bisa diambil, ya, itu melalui akun perguruan tinggi dan tentu juga persetujuannya. Nah, kemudian karena aplikasi ini terdaftar terintegrasi dengan PDDikti, maka semua akun dalam pembuatan akun itu ada 2 tahap. Pertama, pembuatan akun, di mana di situ hanya mengisikan email saja, dipastikan untuk emailnya aktif. Kemudian tahap kedua adalah melakukan klaim data ke PDDikti, di mana tujuan dari klaim data di PDDikti ini adalah untuk memastikan bahwa memang user yang mengisi atau yang login atau yang membuat akun adalah benar-benar dosen yang memang terdaftar di PDDikti, di mana mekanisme klaim data ini, ya, kita akan meminta beberapa informasi yang bersifat pribadi, antara lain nomor KTP, ya, NIDN, kemudian juga tanggal lahir dan lain sebagainya untuk kita cocokkan ke dalam PDDikti. Jadi kalau yang datanya tidak sesuai, maka belum bisa membuat akun dan beraktivitas di dalam aplikasi Kampus Merdeka ini. Kemudian, nah ini adalah contoh untuk memberikan kegiatan. Jadi ketika perguruan tinggi atau mitra lembaga sudah login, di situ bisa memberikan tawaran kegiatan, deskripsinya seperti apa, durasinya, kemudian kualifikasinya seperti apa. Nah, ini mahasiswa nanti bisa dengan mudah untuk memilih, ya, program-program yang memang sedang ditawarkan di dalam aplikasi MBKM. Kemudian, nah ini adalah contoh registrasi. Jadi begitu mahasiswa sudah menemukan kegiatan yang cocok, mereka bisa melakukan registrasi terhadap tawaran kegiatan tersebut. Kemudian di sini secara umum memilih nama pembimbing, kemudian portofolionya diunggah, proposalnya diunggah, kemudian kalau ada keterangan ini bisa diisi, di mana nanti portofolio dan proposal ini menjadi salah satu dasar penilaian. Tetapi memang ini yang secara generik. Nah, di beberapa kasus ini ada yang lebih spesifik lagi, contoh di kampus mengajar ini tidak hanya 2 file ini, tapi juga perlu rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi untuk diunggah. Kemudian, ya, ini dosen bisa melakukan seleksi, ya, yang mana saja yang akan disetujui untuk mengikuti kegiatan dan seterusnya. Kemudian setelah nanti mereka lulus, maka setiap mahasiswa akan mengisikan logbook dan laporan. Jadi inilah nanti akan menjadi bukti aktivitas yang akan dijadikan sebagai dasar penilaian baik oleh dosen ataupun oleh mitra lembaga.
Nah, ini adalah contoh setelah dilakukan penilaian, maka penilaian akan diberikan dari dua sisi, dari sisi mitra dan juga dari sisi dosen pendamping. Dan kemudian pada akhirnya nanti ini dalam proses integrasi juga, nilai-nilai ini akan otomatis terdaftar di PDDikti. Tapi sekarang ini masih dalam proses, nah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah terjadi. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian secara umum gambaran besar dari aplikasi MBKM ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa memberikan informasi untuk Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan aplikasi MBKM yang ada di Ditjendikti. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Kino bisa menambahkan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Izin Bu Reni sedikit menambahkan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Rudi. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi di awal Pak Direktur sudah menjelaskan terkait dengan MBKM dan beberapa program yang saat ini berada atau diinisiasi oleh pusat. Untuk saat ini, untuk aplikasi MBKM yang baru ada, tadi ada 2, kampus Perintis Mengajar dan kampus Mengajar. Dan dalam waktu dekat adalah terkait dengan kampus Merdeka untuk pertukaran mahasiswa, di mana target tahun ini adalah 20.000 mahasiswa, Bapak Ibu. Kemudian nanti juga ada mikrokredensial kampus Merdeka terkait yang bersertifikat. Jadi ini nanti juga ada program magang bersertifikat. Ini targetnya sesuai dengan arahan Pak Dirjen ada 10.000 mahasiswa. Kemudian juga akan ada juga program ini terkait dengan mahasiswa dulu Bapak Ibu ya. Jadi dengan mahasiswa itu adalah mikrokredensial non magang. Jadi ini ada adik mahasiswa yang akan mengambil semacam kursus yang itu nanti berada di kampus luar negeri. Itu juga ada di sekitar targetnya adalah di 750. Kemudian juga ada konsep terkait dengan pabrik wirausaha, ini juga sedang kami siapkan. Jadi untuk tahun ini betul-betul di kementerian sedang fokus untuk mempersiapkan kepada adik-adik mahasiswa agar nanti saat lulus siap untuk ditangkap di pasaran lapangan kerja. Mungkin itu terkait dengan kemahasiswaan, kemudian terkait kegiatan dosen saat ini juga, tapi nanti kalau dosen sebenarnya yang lebih tepat adalah di sumber daya, karena terus terang kait dosen ini adalah fungsinya di sumber daya. Namun saya akan sedikit informasi bahwa saat ini juga ada tawaran terkait dengan mikrokredensial dosen, di mana Bapak Ibu dosen diberikan kesempatan untuk mengambil kuliah lagi ataupun menambah pengetahuan lagi. Ini juga sedang ditawarkan. Ini semuanya bekerjasama dengan LPDP untuk pendanaannya. Barangkali itu informasi dari awal dari saya. Saya sekali lagi mohon maaf, saya saat ini ditugaskan oleh Pak Direktur sebagai koordinator bidang kemahasiswaan. Artinya saya diminta mengawal kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mahasiswa. Dan untuk di Bilma itu ada 4 koordinator, yaitu koordinator penjualan mutu, koordinator pembelajaran, dan koordinator kualifikasi. Barangkali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jika para peserta workshop ingin bertanya, kebetulan beliau memang orang yang sangat tepat untuk berbagi informasi. Di sini sebenarnya Bapak ada pertanyaan tadinya. Ini sebenarnya untuk Pak Aris dari Bu Rini Mastuti. Nah, izin tanya Pak Aris sebenarnya begitu. Nanti mohon Bapak bisa menanggapi proposal Kedaireka sampai 30 Juni 2001. Ya kan Pak? Terima kasih. Mungkin monggo silakan ditanggapi Bapak. Baik, izin Ibu Reni, kalau terkait dengan proposal Kedaireka, sebelumnya kan di pedoman itu kalau tidak salah kan di Maret kemarin sudah tutup ya sebenarnya di bulan Februari. Saat ini sebenarnya sudah proses seleksi yang tidak salah sebenarnya. Tapi mohon nanti kalau memang ada update lagi terkait dengan ini nanti akan saya sampaikan. Karena terus terang untuk yang Kedaireka ini PSI-nya adalah di Setjen itu. Jadi nanti saya akan koordinasi dengan teman-teman di Setjen apakah diperpanjang untuk yang pembukaan proposal Kedaireka. Barangkali itu konfirmasi atau jawaban dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak. Mungkin barangkali kalau misalnya ada yang ingin menyampaikan langsung pertanyaan dari para peserta, monggo kami sediakan, barangkali bisa ada handstand dulu. Saya dulu. Siap Bapak, monggo, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ini teman lama nggak pernah ketemu, 5 tahun lebih. Dulu sama-sama soal NUPTK. Ya, dan Pak Sukino, kami ingin Mohon maaf Bapak sedikit menunggu. Sampun, terima kasih. Silakan. Sudah langsung, suaranya sudah. Mohon maaf Pak Fatoni, suaranya kurang terdengar untuk ya, siap. Oke. Yang pertama Pak Rudi, Pak Sukino, terima kasih. Ini kita sama-sama dalam hal yang teknis, di mana kita ingin nanti SIM kolik yang akan kita kembangkan, itu kita akan coba harmonisasikan dengan SIM yang sudah Bapak kembangkan, sehingga cita-cita One Dosen, One Cloud ini nanti bisa gabung di situ. Dan saya alhamdulillah tadi sudah melihat presentasi Pak Rudi tentang pencatatan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan ini memang sudah kami tunggu, termasuk nanti kami juga ingin tahu model model pengakuan atau model konversi dari kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan itu apa saja. Karena perlu saya laporkan bahwa ADRI sudah bekerja sama dengan luar negeri untuk student exchange, untuk student movement. Itu ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Memang menggunakan kredit transfer of credit yang lalu. Nah, apakah ada perbedaan antara transfer of credit yang lalu dengan transfer of credit yang sekarang? Yang kita istilahkan sekarang adalah kegiatan kampus merdeka. Itu satu. Kedua, bagaimana dosen pembimbingnya? Apakah juga sudah tersedia di situ pencatatan dari dosen pembimbing, sehingga nanti ada kaitannya dengan SKS atau beban kerja atau poin yang dimiliki oleh dosen pembimbing. Sebab apa? Kami nanti juga akan koordinasi dengan teman-teman di Direktur Sumber Daya IPTEK, Pak Sofwan Effendi, SIM-nya, sehingga kami sebagai dari pihak dosen itu juga bisa dalam tanda petik otomatis itu bisa tahu apa yang sudah kita kerjakan, nanti poinnya berapa, konversi itu berapa, sehingga kredit poin yang kami miliki berapa, kalau mau ke guru besar tinggal apa saja yang kurang. Nah, itu nanti juga kita akan coba tracing seperti itu. Yang terakhir adalah, bolehkah kita nanti sistem yang sudah kita masukkan atau yang kita kembangkan itu memiliki link dari SIM yang Bapak kembangkan atau sebaliknya. Itu saja. Terima kasih. Pak Rudi, sukses. Sampai ketemu lagi. Baik, izin Bapak Tony menjawab sedikit. Jadi kalau terkait dengan transfer kredit ataupun RPL tidak ada perbedaan Bapak, dari masih sama itu terkait dengan transfer kredit atau RPL Bapak ya. Jadi kemudian untuk terkait dengan pengakuan SKS atau FPL-nya seperti apa, itu tentunya nanti ada ketentuan khusus bahwa kegiatan dilakukan itu ada berapa lama, kemudian waktu yang digunakan berapa jam, itu nanti tentunya Bapak Ibu DPA yang akan memberikan penilaian ya. Nah saja kalau untuk program-program yang sifatnya diinisiasi dari pusat, biasanya kami sudah membuat semacam pedoman atau rambu-rambu, misalnya untuk kegiatan kampus mengajar ini kira-kira berapa jam yang dibutuhkan.
Nah, dari sana kemudian kita serahkan ke perguruan tinggi untuk ekuivalen SKS-nya kepada adik-adik mahasiswa setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Jadi itu informasi awal terkait dengan pengakuan SK dan lain-lainnya. Tapi kalau yang sifatnya inisiasi dari pusat itu terang kami sudah kami guidance di pedomannya ini bahwa kegiatan ini adalah membutuhkan waktu berapa jam, kemudian materi apa saja yang diberikan itu kami cantumkan dalam sertifikatnya, sehingga itu nanti yang digunakan adik-adik mahasiswa untuk mengajukan ke perguruan tinggi terkait dengan pengakuan SKS-nya. Barangkali itu nanti monggo Pak Rudi bisa menambahkan terkait dengan nanti harmonisasi ataupun nanti sinkronisasi terhadap SIM Golik dengan SIM MPKM. Apakah memang bisa kita harmonisasi atau memang sebaliknya? Barangkali itu dari saya. Monggo Pak Rudi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kino. Jadi pada prinsipnya intinya untuk integrasi secara teknis bisa Pak. Cuma nanti mungkin kita perlu membicarakan prosedur dan tentunya aturan-aturan tentang integrasinya. Dan tentunya ini akan melibatkan juga Pak Kino dan teman-teman di Dikti untuk membahas prosedurnya. Jadi secara teknis sih bisa Pak Kino. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih. Baik, Bapak, ini juga ada pertanyaan dari Yuyus Rustandi, Bapak Yuyus. Bapak Yuyus. Nah, apakah link atau aplikasi yang dijelaskan oleh Pak Rudi akan menjadi acuan kegiatan MPKM atau ada aplikasi lain? Terima kasih, monggo. Mungkin Pak Sukino juga bisa menambahkan soal ini, Nggih. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Reni. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa platform MPKM tadi di awal Pak Reni sudah menyampaikan untuk apa saja, mengakomodir kegiatan apa saja. Jadi memang saat ini platform yang kami rancang itu adalah memang untuk merangkum ataupun melakukan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa terkait dengan 8 model pembelajaran sesuai dengan Permendikbud nomor 3. Jadi sekali lagi platform ini adalah untuk saat ini satu-satunya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Namun mungkin nanti Pak Rudi bisa menambahkan karena terus terang di Dikti itu ada beberapa platform yaitu terkait dengan terasa tadi itu terkait dengan lulusan, kemudian ada platform tentang singkat mawa itu dengan kinerja kemahasiswaan, kemudian ada lain yang di direktorat lain. Terus terang kalau di kami di Belmawa adalah terkait dengan MPKM. Barangkali itu monggo Pak Rudi bisa menambahkan, barangkali ada beberapa platform yang berada di lingkungan Dikti. Monggo Pak Rudi. Terima kasih Pak Kino. Jadi untuk MPKM sendiri sebenarnya di MPKM ya Pak, tapi memang saat ini aplikasi MPKM ini hanya digunakan baru ya oleh kegiatan MPKM yang diinisiasi oleh Dirjen Dikti. Jadi kalau yang yang masing-masing PT itu bekerja sama sendiri ya, sebenarnya tidak harus lewat MPKM karena di feeder PD Dikti itu juga sudah bisa mencatatkan kegiatan Kampus Merdeka. Itu satu hal, Pak. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi lain tadi Pak Kino sudah menjelaskan, ada Singkat Mawa, ada yang saya tahu ya Pak ya. Kemudian ada Kedereka tadi yang terkait dengan matching fund. Kemudian juga ada PKKMI. PKKMI itu yang untuk kompetisi hibah juga Kampus Merdeka. Saya kira itu sih Pak. Mungkin ya, Pak Kino bisa menambahkan. Tapi intinya semuanya terintegrasi ke PD Dikti. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Bu Reni. Baik, terima kasih. Sepertinya belum ada pertanyaan dari via chat Bapak Sukino dan Pak Rusdi, tapi belum aman ini. Pasti bapak-bapak yang Bapak dan Ibu lainnya masih menyusun strategi untuk banyak bertanya kepada Bapak. Mungkin ada Bapak Ibu silakan untuk bertanya. Kebetulan ini mumpung beliau-beliau ini bisa secara teknis nantinya akan membuka ini semua. Saya tunggu sebentar lagi ya Pak ya. Siap Ibu. Baik. Kelihatannya sudah
jelas ini Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatan dari Bapak Sukino dan Bapak Rudi telah memberikan waktunya dan ilmunya, dan teman-teman untuk bisa mendapatkan materi bisa nanti langsung bisa insya Allah sama panitia akan diberikan kepada grup WA nanti. Wah, ini kebetulan ada pertanyaan lagi, Bapak. Nah, kalau sudah ditutup begini, kadang-kadang ada lagi seperti itu. Baik, ini ada Ibu Safitri Purnama. Ya, bagaimana apabila kampus belum mengikuti MBKM? Monggo, Bapak. Ini Pak Kino mungkin yang bisa menjawab. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau kampus belum mengikuti MBKM? Jadi kembali lagi bahwa tadi Pak Direktur sudah menyampaikan bahwa saat ini Mas Menteri merumuskan tadi itu kan ada 8 program prioritas yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, di mana tadi ada bagaimana mahasiswa melakukan pembelajaran di luar kampus, kemudian bagaimana tadi dosen mengajar, kemudian dosen melakukan pengalaman di luar kampus. Jadi apabila ada perguruan yang belum melakukan berbagai kegiatan tadi yang dicanangkan, tentunya fasilitas yang diberikan oleh pusat yang tadi yang terkait dengan kedirekan dan lain-lain ya tidak bisa diberikan, karena terus terang saat ini penyaluran bantuan difokuskan terkait dengan kompetisi adalah di model liga tadi. Jadi bagaimana meningkatkan kapasitas perguruan tinggi terkait mahasiswa dan dosen itu di fasilitas satu pintu yaitu di Kedireka. Jadi itu ukurannya adalah 8 IKU tadi. Jadi ada seperti ini. Tapi kalau bagaimana belum ya ini mohon nanti perguruan tinggi segera bisa menyesuaikan, karena bagaimanapun ini utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas ataupun lulusannya. Terang itu kan yang diharapkan sehingga nanti Indonesia akan lebih maju dan berjaya. Barangkali itu sekali lagi bagaimana dengan perguruan yang belum ya mohon bisa segera mengimplementasikan dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Karena kan terus terang terkait dengan perizinan dan lain-lain itu sudah serahkan masing-masing perguruan tinggi. Kemudian terkait dengan adik-adik bagaimana nanti akan mengambil 3 semester di luar prodinya, itu juga nanti perguruan tinggi juga yang melakukan pengawalan. Jadi sekali lagi ini tentunya harus segera menyesuaikan, karena bagaimanapun ini adalah sudah menjadi arahan dari ketentuan yang saat ini sudah diluncurkan oleh Mas Menteri. Barangkali itu Bu, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih Bapak Sukino. Nah ini seramnya lagi, beliau malah apa akhirnya kampus tersebut akan mundur Pak? Begitu Pak pertanyaannya nih. Kampus? Apakah hal tersebut akan mengganggu? Sepertinya mengganggu kampus ini bisa berbahaya gitu kan? Bisa. Oh enggak, jadi mohon maaf karena terus terang kalau dari mundur, gitu loh, enggak, kalau dari sisi akreditasinya apa nanti jadi berbeda dari sisi pemerintah, kan semua kan yang bisa menilai kampus ini baik dan enggaknya kan masyarakat ya. Artinya bagaimana lulusannya tadi apakah segera terserap ini kan masyarakat. Jadi MBKM tadi kan salah satu yang saat ini sedang dicanangkan itu kan. Tapi kan sebenarnya kan kampus ini sebenarnya sudah melaksanakan, hanya saja saat ini nomenklaturnya kan dirubah MBKM. Sebenarnya kegiatan-kegiatan kampus itu sebenarnya banyak yang selaras dengan MBKM. Hanya saja barangkali karena ini suatu hal baru, perguruan tinggi yang belum familiar terhadap MBKM. Padahal kegiatan-kegiatan yang saat dilakukan oleh perguruan tinggi sebenarnya juga kegiatan MBKM kan gitu kalau menurut saya. Jadi sekali lagi ini tidak akan mengganggu, bukan menjadi mundur sebuah perguruan tinggi, tentunya akan lebih maju karena perguruan tinggi akan lebih memberikan dorongan perhatian kepada kegiatan-kegiatan mahasiswa dan dosen. Barangkali itu, terima kasih. Terima kasih Bapak Sukino. Berikutnya dari Ibu Indira Mulyaningsih. Beliau bertanya, apakah dari kementerian lain misalnya mengikuti program ini, Pak? Oke,
Kalau dari kementerian lain, saya tidak bisa menjawab apa mengikuti dan enggak, tapi sebagai contoh beberapa lembaga, ya kan ya, misalnya BI sangat ini membuka kampus merdeka, artinya memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa untuk magang. Jadi terus terang banyak kementerian ataupun lembaga lain yang sudah mengimplementasikan Merdeka Belajar dalam kegiatan ini. Jadi sekali lagi kegiatan Merdeka Belajar ini juga sudah ditangkap oleh industri. Jadi kalau KL lain terkait dengan bidang pembelajaran sebenarnya kan hanya Kemenak ya, mohon maaf, dan Kemendikbud terkait dengan proses pendaftaran adik mahasiswa. Sekali lagi untuk Merdeka Belajar ini beberapa lembaga sudah berubah, gitu kan. Contohnya di BI sendiri saat ini juga memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa untuk Merdeka Belajar ini di 1 semester bahkan 2 semester untuk BI. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Bapak. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Mulai bermunculan, Pak ya. Ini pertanyaan-pertanyaan. Mohon dijawab apakah program MKBM ini sebuah program sesaat atau sebuah program yang dirancang untuk jangka panjang yang terencana dan terukur. Monggo, Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Rudiat yang lain dan yang lebih tepat ini Pak Direktur, ya. Tapi izin saya sedikit menjawab bahwa kalau dari sisi kebijakan, karena memang MBKM itu adalah sudah dirancang di Renstra adalah 2021 sampai 2024. Jadi masa pemerintahan ini kan terus terang kalau ya mungkin Bapak Ibu memahami kalau masa pemerintahan itu tentunya ada program baru yang dirancang, dan ini mudah-mudahan program ini tidak berhenti nanti setelah selesai pemerintahan, karena kita perlu juga lihat nanti dampaknya, karena memang terus terang MBKM ini terus terang ditujukan kepada adik-adik mahasiswa lulusannya, bagaimana nanti adik-adik mahasiswa itu setelah lulus itu betul-betul bisa bekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Jadi terus terang itu fokusnya bagaimana pemerintah merancang MBKM ini, karena MBKM ini kan terus terang kan tidak hanya mahasiswa tapi juga dosennya. Jadi kembali lagi, mudah-mudahan ini berkelanjutan tidak hanya di 2021 sampai 2024. Terus terang amin, itu. Amin. Mungkin Pak Rudi bisa menambahkan, karena kalau sistem kan berkelanjutan atau ini seperti apa Pak Rudi barangkali bisa. Masih saya kira apa yang disampaikan Pak Kino sudah mewakili semua, cuma mungkin menambahkan saja benar bahwa kegiatan Kampus Merdeka ini sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya, Pak ya. Cuma memang namanya aja yang dulu bukan Kampus Merdeka, tapi aktivitasnya sudah. Jadi kegiatan-kegiatan secara aplikasi pun ya kita sebisa mungkin merangkum apa yang sudah terjadi dan tentunya perencanaan kegiatan-kegiatan ke depan. Saya kira itu tambahannya sedikit. Baik, di sini ada Bu Eritau ya. Apakah mahasiswa wajib mengikuti mata kuliah yang dikeluarkan oleh kampus mitra? Bagaimana Bapak? Mungkin Pak Rudi dulu, Pak Kino kelihatannya masih menerima telepon. Jadi kalau nggak salah membaca ya Bu ya, sebenarnya kampus merdeka itu kan hak ya, bukan kewajiban. Jadi intinya perguruan tinggi kalau mahasiswa minta haknya untuk bisa belajar di tempat lain, maka perguruan tinggi harus memfasilitasi. Saya kira prinsip dasarnya sih itu ya. Jadi ini bukan kewajiban, hak dari mahasiswa yang ingin ikut kampus merdeka, maka perguruan tinggi wajib memfasilitasi. Itu mungkin Bu, mungkin Pak Kino nanti bisa nambahin. Bagaimana Pak Kino? Cukup clear, terima kasih. Baik, ada lagi Pak Kino dari Ibu Suherli Kusmana. Dalam pertukaran pelajar, pengambilan mata kuliah hanya difokuskan pada mata kuliah yang ditawarkan di 1 semester atau bisa diambil lintas semester karena mata kuliah tersebut telah diambil di kampus asal. Jadi kalau misalnya ada mata kuliah yang sudah diambil di kampus asal, apakah bisa ngambil di luar atau sebaliknya? Baik, izin sedikit menjawab terkait dengan pertukaran. Sebenarnya ini
yang bisa lebih menjelaskan sebenarnya timnya Bu Ana ya selaku koordinator kualifikasi. Namun sedikit menjawab bahwa kalau terkait dengan pertukaran pelajar dan mahasiswa prodi yang saya ambil atau tadi apa yang saya ambil, memang karena program ini hanya 1 semester, tentunya nanti tentu Bapak Ibu yang memahami persis boleh dan enggaknya, tapi di pedoman nanti akan lebih didetailkan Ibu. Saya lagi ini akan diluncurkan pedomannya seperti apa, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera kami luncurkan, karena saat ini memang sedang kami susun terkait dengan pedoman dan lain-lainnya untuk yang pertukaran ini. Mungkin itu ya, mohon maaf sekali lagi, ini nanti untuk yang pertukaran mahasiswa, mudah-mudahan dalam waktu pedomannya segera diluncurkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sukino dan Pak Rudi. Ini diberondong pertanyaan oleh para peserta dosen ADRI di seluruh Indonesia, Bapak. Dan kami mohon untuk Bapak Presiden ADRI, Bapak Haji Ahmad Fatoni Rodli, untuk menyampaikan istilahnya kesimpulan yang nantinya mau dibawa kemana ini nanti. Seperti apa dan gambarannya sebagaimana barangkali bisa disampaikan. Ya. Kami mohon. Kami persilakan. Pak Rudi dan Pak Sukino tadi eksplisit menyatakan bahwa pemerintah sudah menyediakan sistem yang terkait dengan kampus Merdeka. Hanya saja dari aspek kewenangan yang ada di perguruan tinggi, itu pemerintah telah memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi. Apabila ada mitra-mitra yang menyediakan dan kita pun menyediakan, itu bagaimana konversinya dan pencatatannya versi perguruan tinggi. Itu satu. Yang kedua adalah nampak bahwa untuk kampus Merdeka ini masih dalam taraf uji coba. Dan uji cobanya adalah mereka yang sudah akreditasi A. Sehingga yang ditawarkan adalah program kegiatan kemitraan itu bagi yang bersedia, termasuk untuk kegiatan-kegiatan penawaran kompetisi itu minimal B. Nah, jadi itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah kewenangan perguruan tinggi secara teknis ya dengan kekhasan perguruan tinggi masing-masing, dengan kurikulumnya masing-masing, dengan mitra yang mereka sudah miliki dengan mitra lain, itu yang menjadi PR besar. Maka kami bersama rintisan 81 perguruan tinggi yang ada, mulai dari Aceh sampai Papua, itu juga masing-masing perguruan tinggi memiliki mitra masing-masing. Jadi misalkan di saya, di UMAHA, itu kami punya sekitar 150 mitra. Ya, barusan dengan Mas Pion, barusan dengan Semen Gresik, dengan Inka dan lain sebagainya. Apa yang disampaikan Pak Andi betul bahwa tidak semua mitra itu bisa menerima perguruan tinggi yang ada di lingkungan kita, di BPTS misalkan. Mereka menuntut kompetensi awalnya, keterampilan awalnya untuk bisa magang di tempat itu. Nah, karena ini yang kerjasama adalah konsorsium, maka surat yang diajukan ke mitra-mitra itu adalah atas nama konsorsium. Sehingga Lumajang, Aceh, Papua, apabila mau masuk ke Inka, mau masuk ke Mas Pion dalam magang, itu tidak dilihat lagi di perguruan tingginya, tetapi melihat dari konsorsiumnya. Itulah sebabnya kita akan detailkan bagaimana konsorsium ini, manajemennya, termasuk aplikasi-aplikasi yang bisa ditempelkan, fitur-fitur yang akan dibuat, termasuk keseluruhan perguruan tinggi yang masuk dalam konsorsium itu SIM masing-masing perguruan tinggi yang bisa masuk ke PDDikti itu ditambah lagi dengan fitur mitra. Jadi fitur mitra sehingga kita bisa saling lintas konsorsium ini
bisa melihat fitur dari mitranya UNER bagaimana, mitranya ITS bagaimana. Mengapa kok bisa ITS? Karena UMAHA sudah kerjasama dengan ITS. Mengapa bisa UNER? Karena konsorsium juga melibatkan rektor UNER. Rektor UNER pun sebagai pembina ADRI. Rektor ITS pun sebagai konsorsium itu. Nah, itulah catatan kita semuanya. Jadi kembali lagi, tolong nanti dalam waktu yang dekat kita akan melakukan harmonisasi sistem yang dikembangkan oleh Simkolik dan yang sudah dikembangkan oleh teman-teman, oleh Pak Rudi dan Pak Sukino, dan teman-teman yang dikembangkan, SIM yang dikembangkan oleh teman-teman dari Direktur Sumber Daya, Pak Sofan, itu nanti kita akan kolaborasikan. Nah, tentu juga dengan Pak Ridwan, yaitu untuk SIM Limkermanya. Bagaimana SIM Limkermanya ini? Jangan-jangan nanti jalan sendiri-sendiri. Nah, kita akan coba harmonisasi antara 3-in-1 tadi, yaitu kerjasamanya ada SIM-nya, dosennya ada SIM-nya, mahasiswa ada SIM-nya, dan kami juga akan membuat perekat di antara SIM-SIM yang sudah ada, termasuk bagi di Direktur Pendidikan Islam, Pak Dani, yaitu Ali Mardhani, kebetulan itu juga CS kita lama, dan ini nantilah bagian dari harmonisasi kami. Itu saja catatan akhir saya tentang SIM kita. Jadi PR besar kita adalah perguruan tinggi wajib punya SIM untuk memberikan konversi. Karena di kementerian itu memberikan yang besarannya. Nah, yang terakhir adalah kami juga akan meminta paling tidak 8 menteri itu punya kesepakatan bersama untuk kampus merdeka. Yaitu Menteri Tenaga Kerja, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Agama, Menteri Dikbud sendiri, kemudian Menteri Sosial, sehingga Tridharma Perguruan Tinggi itu bersama-sama dalam payung besar itu. Nah, itulah sebabnya tahun depan kita juga akan merencanakan kolaborasi, bukan hanya kita yang datang ke tempat industri terjun bebas. Maksudnya apa? Dia tidak punya payung hukum dari Menteri Perindustrian tentang kita, tentang kampus merdeka. Nah, ini yang akan kita upayakan supaya ada lobby-lobby tingkat tinggi. Tentu juga kita juga akan raker bersama, ya, rapat kerja bersama antara komisi-komisi di DPR, komisi 10, komisi 7, komisi yang membidangi BUMN dan teknologi, dan komisi 6 itu nanti juga kita akan coba lobby-lobby di DPR RI supaya seluruh komisi ini juga satu visi bagaimana anak Indonesia menjadi yang unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang peserta workshop pada hari ini, besok kita akan lanjut lagi. Kita akan mulai pukul 9. Kami mohon untuk peserta bisa lebih on time, jadi kita akan bisa mulainya lebih awal. Dan besok kita akan ada narasumber dari Dr. Sugianto Sulasmono. Beliau merupakan dosen UNER yang mengembangkan sistem cloud. Jadi lebih teknis lagi. Dan besok juga ada narasumber yang 2, yaitu seorang pengembang model Simkolik berbasis langitan. Beliau adalah Pak Tony Rodi, MT. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah semoga usaha kita untuk mengupgrade melalui workshop ini dapat membawa berkah dan manfaat yang besar. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sukino dan Bapak Rudi atas kehadirannya dan sharing bersama sosialisasi program yang kita akan lakukan bersama.
Semoga ini membawa perubahan besar bagi pendidikan Indonesia tentu saja. Dan demikian acara hari ini. Mohon maaf jika ada kurang sempurna dari kami, karena sempurna hanya milik Allah. Dan kekurangan ini hanya milik saya. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber. Dan atas nama panitia kami mohon izin untuk menutup acara hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa besok dengan semangat yang membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Pak.